Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah Allah, karena karunia-Nya, tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya Islam ini. Berapa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya muslim, tapi dia masih jauh dari ajaran-ajaran Islam. Bahkan sebagian memandang ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang tidak baik, karena memang kacamata yang digunakan untuk memandangnya tidak benar. Kita bersyukur kepada Allah, bertahmid, memuja dan memujinya atas segala nikmat yang Dia berikan. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah itu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini hari Ahad di penghujung bulan Syawal 1438 Hijriah. Hampir sebulan penuh kita meninggalkan bulan Ramadan. Tak terasa jemaah, sebelum Ramadan ustaz-ustaz berceramah mengingatkan akan datang bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan. Dan sekarang Ramadan berlalu, tapi musim-musim kebaikan terus datang. Kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah, di mana para jemaah haji mulai meninggalkan negerinya menuju ke tanah haram, di mana mereka mulai mengagungkan nama Allah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita tahu bagaimana keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Radina billahi rabban wa bil islami dina, dan kita ridha Islam sebagai agama kita, sebagaimana kita ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba utusannya. Ahibati fillah, tujuan manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk menjadi orang yang super. Tunggu, artinya super itu apa jemaah? Ana mau kasih hadiah mesti. Nah, hebat dalam kebaikan apa hebat dalam keburukan? Kalau dalam keburukan apa namanya? Super jahat nggak ada. Hah? Super nakal nggak ada. Ada super nakal gitu kan? Berarti super ini nggak harus dalam kebaikan, tapi orang yang lebih lah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini. Apa saja yang kita lihat? Gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, rumah. Tujuannya untuk apa? Zinatan laha, itu perhiasan untuk bumi. Tapi tujuannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Kami untuk menguji siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang paling super amal kebajikan, yang paling baik amalan. Ini super dalam kebaikan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kata Allah, dan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini rata sama tanah. Makanya apa yang kita banggakan? Kita berada di komplek perumahan Raffles, kita berada di kota Cibubur, Insya Allah. Yang dikenal dengan kota nggak tahu lah. Tapi yang jelas semuanya itu akan rata sama tanah. Sehingga apa yang kita banggakan dari kehidupan ini? Kita akan berbicara tentang orang-orang super. Super baik dan super buruk. Antum tinggal milih. Karena biasanya di sekolahan itu yang terkenal yang super. Yang super baik, Masya Allah kenal. Dan yang super nakal. Kalau yang tengah-tengah biasanya lewat tuh. Kau kenal sama fulan? Teman kita sekelas dulu. Yang mana ya? Dia nggak tahu. Itulah yang paling nakal. Oh tahu kalau itu. Siapa yang nggak tahu sama dia? Kita mau jadi yang mana? Itu terserah kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahum najdain. Dan kami tunjukkan dua jalan bagi manusia. Mau ke kanan silahkan, mau ke kiri silahkan. Anda berusaha mengumpulkan beberapa hadis tentang orang-orang yang super nggak benar dan yang super baik. Kita akan mulai dengan yang buruk supaya antum ingat dengan yang baik nanti. Kalau dimulai dengan yang baik, Anda takut yang antum ingat nanti yang buruk-buruk. Biasanya ada jemaah itu yang awalnya menangkap, tapi setengah jam kemudian mulai ngantuk, mulai apa. Yang pertama, orang yang super bakhil. Orang yang super bakhil. Kita tahu orang pelit, orang yang tidak mau menyedekahkan harta, orang yang cinta sama duit dan dunianya, sehingga berat bagi dirinya untuk bersedekah. Oleh karena itu, sedekah adalah salah satu bukti keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti yang kuat atas keimanan seseorang. Kenapa dikatakan bukti? Allah tuh janji, kau sedekah 1, Allah akan ganti 10, Allah akan ganti 700 kali lipat. Tapi kenapa kau bakhil? Kenapa kau pelit bersedekah? Tapi untuk investasi dunia kau tidak pernah pelit. Bahkan engkau kalau ada investasi ini, investasi setahun 30%. Berapa yang akan ditaruh kalau dia punya uang 1 miliar? Mungkin 100 juta. Setelah setahun benar ternyata dia dapat 130 juta. Kira-kira berapa yang akan dia taruh kemudian setelah ada bukti 30 juta dia dapatkan? 1 miliar dia taruh. Karena dalam benak dia, aku akan dapat 300 juta. Ternyata tahun depan kabur, nggak dapat apa-apa. Itu karena ambisi dunia. Sedangkan untuk sedekah, pasti sedekah itu Allah nggak pernah ingkar janji. Dan telah terbukti dalam kehidupan ini, orang-orang yang suka bersedekah hidupnya tentram, walaupun hartanya sedikit. Orang yang paling pandai bersedekah dan yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Karena ajwadan nas, beliau orang yang paling sekali. Tapi ada orang yang paling bakhil. Mungkin kita pernah menyimak
hadis Nabi alaihissalatu wassalam, al-bakhil man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namamu di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Itu orang yang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit. Siapa yang bisa jawab apa saja dia? Qarun. Masya Allah, itu orang lah. Kita lihat kita nih, sifat orang yang paling pelit. Nah, senyum. Dia gak ada hadisnya gitu. Senyum sedekah iya. Nah, hadis sebutan nama Nabi tidak bersolawat. Itu tadi orang pelit. Orang pelit itu orang yang disebutkan namamu di sisinya dia tidak bersolawat, itu orang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit. Kita bicara super nih, super bakhil. Nah, yang tidak mau bayar zakat, ini urusan fulus. Nah, yang tidak menjawab azan, yang dibaliknya. Dia tidak bersolawat kepada Nabi. Tadi udah disebutkan tuh, itu orang yang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit terakhir. Orang yang tidak mau bersyukur. Masya Allah, usaha yang baik jemaah. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang super bakhil, orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan salam. Assalamualaikum. Dan antum lihat, ada sebuah tradisi buruk di antara kita. Kita tuh salam cuma sama yang kita kenal. Dilihat sama-sama jenggoten, assalamualaikum. Sama jenggoten kita, assalamualaikum. Nggak jenggoten, nggak salam cuma. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di antara hak saudara kita sesama muslim adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa dengan dia, enggak usah kau kasih duit dia, enggak usah. Kau salam aja sama dia. Makanya dikatakan orang yang paling pelit adalah paling pelit dengan salam. Apa yang berat engkau mengatakan assalamualaikum sama saudaramu? Dan itu adalah hak dia. Artinya hak saudara kita yang muslim. Assalamualaikum. Dan jamaah, Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sampai tingkat beriman kecuali kalian saling mencintai. Subhanallah. Islam ini dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Agama yang cinta dengan kedamaian. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Antum kau melihat bagaimana para sahabat jemaah, bagaimana cinta mereka dengan salam. Bahkan terkadang mereka lagi rombongan berjalan di dalam satu perjalanan, ceritanya Anas bin Malik, kemudian ada pohon yang memisahkan mereka. Lalu mereka harus berpisah nih. Berjumpa lagi, assalamualaikum. Masya Allah. Kita kan tadi udah salam lagi. Nah, ada sesuatu yang perlu diluruskan jemaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, itu kadang-kala beliau di rumahnya lagi ngobrol-ngobrol, ya berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke pasar. Di pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Kau ngapain ke pasar? Beli? Enggak. Nawar barang? Enggak. Kata sahibnya, ya mau salam, kata dia. Masya Allah jemaah, sampai seperti itu. Dan antum lihat, kalau antum di kampung suka salam, atau ada satu orang di kampung suka salam, satu orang kampung akan suka sama antum. Ya, Masya Allah, hadha rajul, Masya Allah. Hadha. Pernah di kampung kita ada seorang ustadz, dia lewat naik motornya nggak salam. Akhirnya ada pekerja-pekerja itu
yang sakit hati. Ini Ustaz lewat nggak salam dari tadi, kata dia. Pas Ustaznya lewat naik motor, itu dengan suara keras mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jamaah itu hak dia. Dan kita tahu adabnya salam. Adabnya salam kita tahu. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Makanya nasihat anak, kalau antum di kampung nih, antum lagi berjalan masuk kampung, turunin kacanya. Turunin kacanya. Katakan assalamualaikum. Ketika antum assalamualaikum dengan kaca yang tertutup, dengar orang-orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang nggak ada yang tahu sama antum. Apalagi gelap tuh jemaah. Turunkan. Masya Allah. Afwan, mic-nya kalau boleh lebih didekatkan. Kayaknya harus anak makan mic-nya. Kurang dekat apa ya, Mak? Allah Akbar, anak izin minum dulu ya, Mak. Alhamdulillah, kalau kurang dekat ngomong lagi ya. Gimana? Tukar? Lebih enak ini? Itu hidupnya ya, Pak. Iya. Lebih enak ini? Wah, Ana dari kemarin suruh pegang mic 2 coba. Ana takut hala Ustaz, ya terlalu suka mic, jadi dikasih 2 mic gitu. Baik, Ana pegang 2. Kalau ada karet, dikaret aja supaya lebih nyaman. Baik jemaah, sampai mana kita? Iya, adabnya salam kita tahu. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang tua, yang lebih dewasa. Tolong nih adab Islam dijaga. Kenapa kita perlu berbicara ini? Orang itu mengetahui keimanan antum dari mana? Dari perilaku antum. Dia tidak membuka hati antum. Berapa tuh level keimanan antum kecuali dari praktek salam. Itu kata Nabi SAW. Maka jaga. Berkaitan dengan salam ini, jangan menjadi orang yang super bakhil akhirnya. Baik, orang yang super lemah. Siapa? Anak kasih hadiah. Nah, yang tidak melangkahkan kaki di masjid, memang kakinya sakit dia. Baik, bukan itu. Tidak menjawab salam. Tidak menjawab salam. Masya Allah. Tidak kuat menahan amarah. Ada hadis Rasul SAW mengatakan laisa syadidu bisurah. Bukan dikatakan orang yang jawara itu dengan gulat, yang menang dalam gulat itu. Walakin syadid, tapi orang yang dikatakan pendekar itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Tapi bukan itu, ini orang yang paling lemah. Nah, yang melihat kemungkaran lalu tidak mencegahnya, itu yang imannya lemah dikatakan. Iya, maksudnya ketika melihat kemungkaran, selemah-lemahnya iman itu adalah mengingkari dengan hati. Tapi nggak apa, anak kasih aja. Ini lumayan nih dia mau usahanya. Baik, bukan itu. Bagi Ivan, bagi yang bisa melaksanakan kemaksiatan tapi dia tidak melakukannya. Bagi yang bisa melaksanakan kemaksiatan, padahal dia mampu lalu dia tidak melakukannya, itu orang paling lemah. Nah, ini salah ini. Ya, silakan. Bagi Iwan yang tidak sholat berjamaah di masjid. Bagi ikhwan yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa ikhwan? Karena cowok itu wajib sholat berjamaah. Masya Allah. Nah,
Usaha yang bagus, saya kasih hadiah tapi bukan itu jawabannya. Nah, udah kayaknya udah nggak ada zamannya terakhir nih. Yang paling malas berdoa. Kasih hadiah jemaah. Ini jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, "A'jazun nas man ajiza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang enggak bisa berdoa, yang lemah berdoa. Padahal kita tahu kekuatan itu ada di siapa? Di Allah. Kita kan selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Orang itu walaupun Masya Allah badannya kekar, tapi dia tidak bisa berdoa, itu orang paling lemah. Dan senjata doa ini telah digunakan oleh para nabi. Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah lelah, capek mendakwai kaumnya selama 950 tahun, beliau berdoa, hancur kaumnya itu semua. Beliau bisa berdoa ketika 100 tahun pertama, beliau bisa berdoa ketika 100 tahun kedua, tapi beliau bersabar. Tapi tatkala udah mentok, beliau minta sama Allah, selesai urusan. Nabi Musa alaihissalam ketika dia menghadapi Fir'aun, lari sampai berjumpa dengan lautan. Siapa yang bisa membelah lautan? Gak ada. Kapal tidak ada. Di belakangnya ada Fir'aun. Di situ Nabi Musa alaihissalam angkat tangannya berdoa kepada Allah, terbelah itu lautan. Ini kekuatan sang pencipta. Coba antum lihat bagaimana Allah mengabulkan doa. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka dikatakan orang yang super lemah, kau itu dalam sehari berapa kali kau berdoa? Berapa kali kau minta sama Allah SWT? Kebanyakan kita itu lebih percaya sama dokter. Sakit, yang pertama dilakukan, berangkat ke dokter langsung. Tunggu dulu, siapa yang menurunkan penyakit ini? Allah. Siapa yang bisa mengangkat penyakit ini? Allah. Kau minta sama Allah, kau baca tuh Al-Fatihah buat dia. Dan para jamaah, tatkala seorang hamba dekat sama Allah dan suka memohon kepada Allah, Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena hamba ini merasa gak ada yang bisa bantuin aku kecuali Allah. Sampai dalam urusan cari sandalnya umpamanya, pulang dari masjid nih, turun dari masjid sandalnya hilang. Apa yang seharusnya dia ingat pertama? Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bisa ketemu sandalku. Tidak mengatakan tunggu, Anda mau ingat di mana Anda taruh ya. Oke, nggak masalah kau ingat, tapi kau harus minta sama Allah. Karena yang bisa bantuin kau, yang bisa mendatangkan ingatan itu adalah Allah. Dan bisa jadi kau ingat aku tempatnya di situ, sampai sana udah hilang. Maka berdoalah, memohon kepada Allah SWT. Nabi jemaah nggak pernah berhenti berdoa. Jangan ada seorang yang mengatakan, kan Allah udah tahu Ustaz sama keperluan anak. Allah tuh maha tahu dengan apa yang terbetik di hati anak. Iya, tapi Allah nyuruh kau minta. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kalau dia meminta sama aku. Jadi syaratnya kau harus minta. Tunjukkan kelemahanmu, tunjukkan kefakiranmu kepada Allah. Dan kita merasakan jamaah, manisnya berdoa tatkala semua pintu tertutup. Kita tuh kalau lagi susah, doa tuh bisa nangis kalau ada perlunya. Tapi kalau lagi senang, mintanya itu separuh-paruh sama Allah. Kadang-kala baca Rabbana atina fid dunya hasanah sambil nonton WA, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tapi coba lagi susah nih, semuanya dia tinggalkan.
Dia angkat tangannya, dia menengadah kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya kita hadirkan. Tatkala kita lagi senang, di situ kita berdoa. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala kau lagi bersenang-senang. Tatkala kau lagi mendapatkan nikmat, Allah akan kenal sama kau tatkala kau susah. Maka ini pelajaran penting buat kita. Hari-hari kita lagi naik mobil, baca doa. Turun dari mobil, turun dari motor, naik motor, masuk pasar, baca doa. Terus antum coba ketika punya utang, atau jangan ketika punya utang, ketika antum butuh duit, siapa yang antum ingat? Orang yang punya utang sama antum. Siapa yang punya utang sama antum? Iya. Seharusnya ketika itu antum ingat sama Allah, ya Allah, aku gak tahu mau makan apa lagi, ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Dan Nabi SAW melalui hari-harinya dengan doa saja. Maka kita pun harus banyak-banyak berdoa. Baik. Yang ketiga, orang yang super maling. Maling paling super. Kita kan kadang-kala orang kalau pinter, Masya Allah, fadhal. Iya. Masya Allah, orang yang mencuri sholatnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Nah, orang yang super dalam mencuri itu. Dan ini banyak terjadi ketika bulan Ramadan. Maling-maling sholat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan asraqun nas, dalam riwayat aswa'un nas sariqatan. Orang yang super mencuri, maling yang paling handal atau yang paling buruk pencurian dia, alladzi yasriqu salatah, yang dia mencuri salat. Salatnya dia curi. Dia salat sendiri dan dia curi sendiri. La yutimmu ruku'aha wala sujudah. Ruku' dan sujudnya tidak disempurnakan. Hadis rawahu Tabrani, dan hadis ini sahih. Maka kalau kita berbicara pencurian, antum lihat barangnya dicuri, motornya dicuri, ada yang kemalingan, Masya Allah, tokonya. Antum lihat, antum juga mencuri tidak? Kali antum juga mencuri. Bahkan curian yang antum lakukan lebih dahsyat daripada orang itu nyuri motor. Antum mencuri sholat antum. Dan ini termasuk kriminalitas yang besar, sehingga umat Islam tidak merasakan nikmatnya sholat itu sendiri. Yang ada beban, dengar azan, ya Allah, azan lagi. Betul. Karena dia ketika sholat tidak merasakan nikmatnya itu sholat. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun, telah sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kebanyakan kita, saya muslim, saya mukmin, sudah insya Allah masuk surga. Kita lihat ada sifat-sifat mereka yang harus dimiliki sama mereka. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jamaah berbicara tentang khusyuk, Masya Allah. Kalau kita bicara tentang salam, mungkin antum langsung bisa mempraktekkan salam. Langsung dari sini, Assalamualaikum. Tapi kalau bicara tentang khusyuk, Ustaz bicara tentang khusyuk dari awal sampai akhir, apakah ketika sholat malam antum langsung khusyuk? Sholat Allah Akbar, tadi katanya Ustaz caranya khusyuk gimana ya? Itu sudah antum ingat kajian tentang khusyuk. Seharusnya mengingatnya sebelum sholat, kemudian dipraktekkan ketika sholat itu sendiri. Allah memerintahkan kita menjaga sholat-sholat kita. Hafidhu ala salawat wa salatul wusta. Allah berbicara tentang orang-orang yang celaka dalam sholat mereka. Fawailun lil musallin. Tuh ada orang sholat gak berguna sholat dia.
ungkapan yang sering diucapkan oleh sebagian orang mengatakan, udahlah nggak usah bicara sholat harus kayak gini, sholat harus kayak gitu, yang penting sholat. Yang perlu kau bicarakan itu orang yang tidak sholat. Subhanallah, Allah berbicara tentang orang yang sholat tapi celaka. Allah tidak mengatakan jadi nggak sholat, dia itu sholat. Mungkin berada di soft pertama mungkin, tapi celaka dia. Apa kata fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dengan salat mereka. Mungkin kelalaian itu dalam urusan syarat dan rukunnya, mungkin kelalaian itu dalam waktunya. Ada orang-orang yang menunda waktu salat, celaka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini sahih, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ini ancaman yang menakutkan. Nabi menginformasikan kepada kita ada orang yang sholat selama 60 tahun walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Ini orang sholat ruku'nya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Ada yang sujudnya sempurna, ada yang ruku'nya tidak sempurna, dan gak terbilang dia itu sudah sholat. Ada yang gak sah sholatnya dia. Para ulama berbicara tentang tumakninah dalam sholat. Dan tujuan sholat itu sendiri adalah menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sehingga kita tenang. Bukan seperti orang yang mematuk. Ya, Ramadan kemarin masih ada yang sholat 21 rakaat berapa menit? 7 menit. Super banget itu ya, Masya Allah. Kayaknya antum kalau ikut itu bisa delosor. Antum baru antum sampai bawah imamnya sudah amin. Allahu Akbar, kok sudah amin lagi? Antum sujud imamnya sudah amin. Ya, memang ada orang yang mengatakan, bagaimana mas sholat ikut sini? Saya memang ketika baca berita itu, saya nonton berita itu, kepingin saya nyoba berangkat aja. Dan ternyata benar-benar super. Bisa keringatan saya di sini. Kalau mau keringatan tinggal lari, bukan sholat. Sholat ini bukan olahraga. Kalau bicara olahraga itu olahraga batin, bukan gerakan tubuhnya. Oh, sholat itu bisa membuat orang sehat. Ya alhamdulillah, itu salah satu mungkin nikmat dari sholat. Tapi tujuan sholat itu sendiri apa? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Makanya ketika kau sholat, kau mengingat selain Allah, di situ dikatakan tidak khusyuk orang itu. Baik. Yang keempat, orang yang super buruk. Super buruk, sudah keburukannya sudah paling super. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, syarrun nas dzul wajhain. Orang yang paling super keburukannya adalah yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ya'ti ha'ula biwajhin. Orang yang datang ke mereka dengan wajah, datang ke tempat lain dengan wajah yang lain. Apa istilah bahasa Indonesia-nya? Hah? Munafik bahasa Arab. Bukan munafik dia istilah jamaah. Apa? Bermuka dua. Seperti mata uangnya. Iya, bermuka dua. Ini orang paling buruk. Dan biasanya orang seperti ini merusak masyarakat. Dan ternyata ada orang-orang yang disusupkan memang untuk merusak tatanan masyarakat. Tujuannya disusupkan. Kau datang ke sana pura-pura baik atau apa, nanti dia merekam omongan orang sini, dia bawa ke tempat sana, akhirnya terjadi kericuhan di masyarakat. Kalau engkau melihat keburukan orang, memang Anda berangkat ke tempatnya fulan, Anda melihat fulan ini ngomongin orang,
Nggak benar yang diomongkan fulan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pindah omongan itu, Anda berikan kepada fulan yang juga sahib Anda. Engkau berarti teman yang buruk ketika itu. Bahkan manusia paling buruk engkau itu. Seharusnya ketika engkau melihat kemungkaran, kau ingkari. Kita ini kalau melihat fulan ngomongin fulan, afwan, seharusnya kau tidak melakukan itu. Kalau kau melihat fulan melakukan itu, kau kasih nasihat. Bukan kau nyebarkan aibnya fulan. Oh kayak gini enggak. Dan anak ketika berangkat ke fulan, mungkin fulan tanya, kau dari tempatnya fulan, ngomongin apa dia tentang anak? Apa yang seharusnya kita lakukan? Bohong. Boleh nggak berbohong? Boleh. Untuk memperbaiki orang yang bertiga itu termasuk bohong yang diperbolehkan. Dan kau jangan menjadi orang yang paling buruk. Perempuan-perempuan juga biasanya, dia kalau dengar omongan disebarkan ke sana. Dan dengan media sekarang, ada media yang berusaha untuk mengadu domba umat Islam. Dan syaitan, kata Nabi SAW, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi di negeri Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi apa yang dilakukan adalah dalam mengadu domba di antara mereka. Itu yang dilakukan. Engkau jangan jadi tentaranya iblis. Dikatakan syarrun nas. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu nas ittiqa'a syarri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang paling buruk, super gak benar nih orang, di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat karena keburukan orang itu, karena kejahatan orang itu. Kadang-kala kan di masyarakat ada ularnya. Di satu RW ada satu ular. Semua orang gak suka sama itu. Aduh, sudah jangan berteman sama fulan. Apalagi kalau kita lihat yang tukang palak, tukang preman-preman yang ngambil dari orang. Orang kan benci sama dia. Dan manusia kepingin meninggalkan orang ini. Dan kalau orang ini mati, semuanya mungkin syukur. Fulan mati, alhamdulillah, dari dulu Anda tunggu kematian dia. Sampai ada jemaah, ada orang datang ke rumah dari Lumajang. Ustaz, Anda mau minta fatwa dari Ustaz, kata dia. Masya Allah. Fatwanya apa? Fatwa mau bunuh orang, Ustaz. Boleh enggak dalam syariat, Ustaz? Ada satu orang di kampung itu, pencurian sapi itu dia ini ambil bandarnya. Dan dia ngomong, kalau kau kepingin aman, ya setoran 50 juta tiap tahun, kata dia. Kemudian 3 ekor sapi, kalau kepingin kampungmu aman. Dan sapi itu dicuri pakai mobil Avanza, mobil apa, dimasukkan ke sana. Terus kita sudah laporkan ke yang berwajib, nggak ada yang bisa nangani. Artinya orang satu kampung itu sudah tidak ada yang suka. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat ada yang ditinggalkan orang gara-gara keburukan dia, gara-gara kejahatan dia. Maka jangan mau kita jadi seperti itu atau menjadi anak buahnya orang yang seperti itu. Karena orang seperti ini punya banyak anak buah. Sama kau ketika mendukung orang-orang yang paling dibenci sama Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang keenam, ini dalam urusan keburukan jemaah. Dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai, inna min syarrin nasi rajulan fajiran yaqra'u kitab Allah la yar'awi ila syai'in minhu. Sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk
adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tidak bisa mengambil nasihat-nasihat dari sana. Berarti ini orang alim jamaah. Ustaz, Masya Allah, mungkin dia lulusan sekolahan yang terkenal, tapi ternyata ilmu yang didapat tidak membuat dia jadi benar, malah membuat dia jadi benci sama ajaran Islam itu sendiri. Dia baca Quran, dia baca ayat-ayat bagaimana kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ternyata orang itu malah meledekin Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Ana pernah cerita tentang Abdullah Al-Qasimi, atau tentang orang-orang yang awalnya beragama baik lalu akhir hidupnya na'udzubillah min dzalik malah dia murtad. Maka kita yang udah ngaji, ingat nih, yang udah sering datang ke masjid, udah sering dapat kajian, sering menyimak ustaz menyampaikan qala Allah, qala Rasul, kira-kira ada enggak pengaruhnya dalam kehidupan Anda? Kalau ternyata tidak ada, hati-hati, jangan-jangan masuk yang disebutkan di sini. Baca Al-Quran dengan petuah-petuah, tapi ditinggalkan semua. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi kita cukupkan 6 tentang orang-orang yang super buruk. Kita masuk kepada orang-orang yang super baik. Siapa orang-orang yang kebaikannya paling super? Rasulullah SAW seringkali dalam hadis-hadisnya mengatakan khairum nas khairukum. Orang yang paling baik, paling super kebaikan di antara kalian adalah orang ini, orang ini. Beliau berbicara tentang kehidupan secara umum. Beliau berbicara tentang kehidupan dalam muamalah. Beliau berbicara tentang kehidupan dalam keluarga. Di antara yang beliau katakan adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nas, yang pertama, anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Antum lihat nih posisi antum. Antum hidup di tengah-tengah masyarakat, manfaat apa yang antum berikan kepada tetangga antum? Kalau kita bicara manfaat, yang paling utama adalah manfaat mengenalkan Allah kepada mereka dan membawa mereka ke surga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu manfaat. Sehingga kita tahu tatkala orang mati, salah satu amalan yang tidak putus adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang ada manfaatnya dan manusia merasakan manfaatnya. Maka di sini seorang muslim berusaha untuk memberikan manfaat. Ketika dia bisa dengan ilmu agamanya, laksanakan. Tatkala dia bisa memberikan dengan ilmu dunianya, lakukan. Tatkala dia, ana nggak bisa Ustaz, ya sudah, apa yang kau bisa berikan kepada masyarakat? Ana mungkin bisa nolongin dia punya urusan, ana datang ke kepolisian atau apa, berikan manfaat kepada manusia. Dan muslim harus seperti pohon kurma. Al-mu'min kan nakhlah, kata Nabi SAW. Kita lihat manfaatnya pohon kurma. Ketika pohon kurma itu tidak ada buahnya, orang bisa berteduh di bawahnya. Ketika pohon itu tidak berbuah, orang bisa ambil daunnya, digunakan untuk atap rumah mereka. Daunnya digunakan untuk tikar. Bermanfaat mukmin itu. Ketika ada buahnya, dilempar dengan batu, dia tidak melempar batu, tapi dia menggugurkan buah-buah yang bisa dimakan. Hadzal mukmin. Maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat jemaah. Untuk negeri kita, apa yang bisa kita berikan kepada negeri kita? Banyak di antara kita yang bertanya, apa yang diberikan negeri kepada anak? Iya, itu pertanyaan yang biasa. Tapi kau perlu bertanya pertanyaan yang super. Ketika kau mengatakan, apa yang bisa aku berikan untuk negeri ini? Kita ini beramal, seorang mukmin beramal itu untuk Allah. Sehingga ada yang ngelihat, gak ada yang ngelihat. Antum kadang-kala Masya Allah, lagi di depan rumah ngelihat jalan itu lobang. Antum duduk di depan rumah, lihat nih, bentar lagi motor ini kayaknya masuk sini. Betul ya. Subhanallah, kok lihat orang masuk ke sana? Seharusnya engkau tahu ada lobang,
Kau kasih tanda. Kalau kau nggak bisa kasih tanda di beberapa kampung, masya Allah cuma itu dikasih pohon pisang, ditanamin pohon pisang, nggak apa-apa, bermanfaat daripada orang jadi terprosok di sana. Tapi yang lebih bermanfaat kalau engkau tutup lubangnya itu. Kau tutup lubangnya, saat nanti lubang lagi nggak apa-apa. Kau tutup lagi, lubang lagi, kau tutup lagi. Jangan nunggu pemerintah datang ke sana. Karena kalau kau nunggu akan banyak korban. Dan engkau melihat hal itu. Dan mungkin Anda bisa melaporkan. Laporkan, Bapak, saya melihat ada rusak jalan di situ, kayaknya perlu diperbaiki. Kesian orang-orang seperti itu. Manfaat apa saja. Orang mau nyebrang, antum bantu dia. Orang mau ngangkat barang, orang punya utang untuk bayarin dia. Orang lapar untuk kasih manfaat buat orang lain. Ini orang yang paling baik. Selain tentunya hablum minallah, dia itu baik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kita perlu membuktikan kepada orang-orang yang senantiasa memojokkan Islam, menganggap Islam ini agama intoleransi, Islam ini agama yang keras. Orang Islam kalau mengamalkan agama Islam, dia akan jadi tidak berakhlak, brutal, barbar. Nah, kita perlu membuktikan. Jangan nunggu orang lain yang membuktikan, tapi kita yang udah ngaji. Anda buktikan untuk menjadi orang yang terbaik di masyarakat, di rumah, di keluarga, dengan memperbaiki akhlak. Kalau kita bicara akhlak yang mulia, para ulama menjelaskan ada 4 pondasi akhlak mulia. Yang pertama adalah asyaja'ah, keberanian. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang berani. Yang kedua adalah al-jud. Al-jud ini artinya dermawan. Kalau melihat orang baik itu ya dari kedermawanan dia. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin kama qila yughaddihi sakha. Kata Imam Syafi'i, kau berusaha menutupi kekurangan-kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Banyak borok di tubuh kita yang orang mungkin gak melihat. Bagaimana menutupi borok-borok yang ada di tubuh kita itu? Dengan kau dermawan. Maka itu akhlak dermawan. Yang ketiga, al-adlu, keadilan. Orang harus adil. Orang tua di rumahnya mau jadi orang terbaik, kau adil. Bos di perusahaan, pemimpin pemerintahan, siapapun adil. Tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Itu akhlak mulia. Kemudian al-iffah, menjaga kehormatan diri. Itu akhlak mulia. Menjaga istrinya, tidak dayus. Siapa dayus? Orang yang melihat kemungkaran di istrinya, istrinya dinikmati orang, istrinya dipegang orang, istrinya cipika-cipika sama orang, yang mengatakan aku orang yang Islamnya moderat. Buktinya ini istri aku mau salaman sama siapa, mau duduk sama siapa, mau pergi sama siapa, fadhol. Itu moderat, itu dayus yang tidak bakal dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maka seorang yang berakhlak mulia, tuh perhatikan, kau berani enggak? Yang kedua, dermawan enggak? Adil enggak? Menjaga kehormatan diri enggak? Kalau ternyata itu tidak ada di dirimu, semua akhlak-akhlak itu nanti bermuara ke 4 ini. Itu orang yang terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Sekali lagi jemaah, orang itu dinilai keimanannya bukan dari hafalan Quran. Makanya pendidikan di pesantren ini penting sekali, dan di SD, di SMP, di SMA.
Kita harus punya tolak ukur yang benar, anak itu lulus atau tidak. Kalau kita bicara nilai ujian, anak itu bisa nyontek. Kalau kita bicara nilai ujian, anak itu bisa malam itu belajar, yang dia baca itu keluar, pas keluar. Apalagi kalau pertanyaannya ABCD, Masya Allah, dia kadang kala merem, bismillah, serahkan dia, lulus. Jangan. Apa dengan itu dikatakan, oh ini lulusan terbaik di sekolah ini, nilainya paling tinggi. Apa dengan seperti itu orang itu jadi orang super? Nah, maka perlu ada penilaian lain. Itu penilaian dari sisi akhlak. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi jauh lebih berakhlak daripada seorang profesor. Tapi kita terbuai dengan nama besar yang ada di depannya. Profesor Fulan. Kemana akhir profesor itu? Di penjara sekarang 10 tahun gitu. Sama KPK. Tidak berakhlak dia. Dia gelarnya tinggi. Makanya kalau di negeri kita berbicara tentang pendidikan karakter, betul. Dan Islam itu perhatian dengan karakter. Bahkan salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagian orang berpikir pantas Islam itu diturunkan di negeri Arab karena orang Arab tidak benar. Kata siapa? Memang benar orang-orang Arab ketika itu jahiliyah, tapi di sana ada akhlak-akhlak mulia, di mana Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia itu. Dan dipilihnya negeri Arab sebagai tempat diutusnya akhir para nabi adalah karena kemuliaan negeri itu sendiri. Dan ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana Allah menjadikan negeri Arab ini tidak tersentuh dengan kekuatan-kekuatan asing pada waktu itu. Banyak lagi kelebihan-kelebihan, tapi yang jelas akhlak ini menjadi tolak ukur orang itu super atau tidak. Kemudian dalam urusan fulus, dalam urusan duit, siapa orang yang paling super? Kata Nabi SAW, khairukum qadaan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar utang. Jadi kalau kita ngikut fulan, Masya Allah, orang baik. Dari mana kau tahu fulan orang baik? Dia itu kalau bayar utang gak pernah telat. Dan dia kalau bayar utang kemudian dia punya rezeki lebih, ditambahin. Ini orang baik. Jadi kalau ada orang muamalah sama kita urusan utang, urusan duit, lalu dia telat bayar, di situ bisa tahu. Bisa tahu kualitas orang ini kayak apa. Kalau dia orang baik, dia akan telepon antum. Maaf mas, kayaknya ana belum bisa bayar utang. Ana soalnya ada keperluan ini itu. Fadhol, gak ada masalah. Dan kau harus berani. Ketika kau memang tidak bisa bayar utang, namun memang utang ini membuat orang itu jadi hina gara-gara utang. Berapa banyak orang yang utang, ya sampai ada seorang ustaz yang mengatakan kalau kau gak suka sama sahibmu, utangin dia. Kalau kita ada sahib nih, aduh kita gak suka sama fulan, ya udah dia pinjam fulus, antum kasih utang berapa, 1 juta, fadhol 1 juta. Nah, insya Allah dia gak akan ketemu antum lagi. Selesai. Datang kajian, dia lihat fulan lewat pintu mana, sana, oh iya, mana lewat pintu sana. Nah, kita lihat ya ma, tatkala kita ngaji ini, kita tidak mau menuduh orang. Kajian kita untuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang super baik dalam urusan duit. Dan kalau mau melamar orang, salah satu yang perlu ditanyakan tentang masalah utang. Kalau orang sudah suka berhutang dan tidak suka bayar hutang, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa yang ngutang sama orang dan dalam hati kecilnya dia niat untuk bayar, Allah yang akan bayarin. Allah yang akan bayar. Maka dari awal antum ngutang, antum lihat, anak butuh enggak?
Butuh Ustaz. Ana butuh motor. Baik. Harga berapa? Ya nggak mahal-mahal Ustaz. Harga 25 juta. Mau ngutang 25 juta. Seharusnya kau ngutang yang harga 3 juta. Secukupnya. Kemudian kau niat, aku akan bayar. Allah akan bayar. Tapi orang yang ngutang, lalu dalam hati kecilnya meremehkan dia. Fulan nih anak kalau nggak bayar kayaknya nggak apa-apa. Antum nggak punya niat mau bayar. Itu antum kadang-kadang sampai mati nggak bisa bayar. Ingat, urusan utang berat jemaah. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Tetap ada tanggungannya masalah utang itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sering berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa disandingkan dengan hutang. Sampai Aisyah bingung, ya Rasulullah, kok begitu takutnya sama utang? Iya, utang ini bawa dosa lain. Orang kalau utang akan ngomongnya dusta, janjinya palsu. Itu kebanyakan. Dan kebanyakan negara sekarang itu jadi negara yang berhutang. Sampai seorang syekh mengatakan sya'bun madyun, bangsa yang berhutang. Jadi kalau antum melihat Indonesia punya berapa hutangnya? Berapa triliun? 3.000, 5.000? 3.600 ya. Kenapa kok negeri kita utangnya banyak? Karena rakyatnya suka berhutang. Emangnya rakyatnya nggak suka berhutang? Antum melihat semuanya ngutang. Rumah ngutang, motor ngutang, mobil ngutang, HP ngutang. Sampai ibu-ibu kerudungnya yang dibawa ke masjid utang juga. Antum lihat kan masyarakat kita suka banget sama utangnya mah. Kemudian dia kalau nggak mampu, dan utang ini boleh, berhutang itu boleh karena kebutuhan dan ada kemampuan untuk bayar. Tapi kalau kau nggak butuh, ya sekarang kan memang dibikin orang itu hidupnya hedonisme. Kalau kita bicara kartu kredit, kartu kredit kau sudah silahkan kau pakai, kau nanti bayarnya gampang. Akhirnya dia memiliki konsep dalam kehidupannya, nggak apa-apa utang, apa aja kau kepingin utang. Makanya sekarang di barat itu ada gerakan memotong kartu kredit. Iya, di beberapa channel televisi itu dipotong tuh kartu kredit. Kenapa? Adanya ini mendorong anak berhutang. Mendorong, antum kalau nggak ada itu, Masya Allah, ya sebagian orang itu sudah tidak pegang duit memang jamaah. Kemana-mana pegang kartu. Dia nggak tahu volusi situ tinggal berapa. Coba antum bawa dompet, lihat, Allah tinggal sedikit ya, nggak jadi. Itu ada perasaan antum bisa mengukur. Antum lihat ada makanan enak, Masya Allah enak banget ini. Lihat, aduh nggak jadi, ke warteg aja. Tapi antum akan hidup terkontrol. Dan tatkala antum punya utang, di situ akan terlihat antum baik atau tidak. Kalau antum orang yang baik, antum akan tepat waktu bayar utang. Dan tatkala tidak bisa bayar utang, ya antum minta maaf. Bukan melarikan diri. Kenapa kok banyak debt collector? Kenapa kok banyak? Di negeri kita banyak banget. Dan wajahnya itu nggak ada yang lugu jemaah ya. Kadang-kadang kita seneng banget, itu wajahnya buruk semua. Karena masalahnya ada orang-orang yang tidak mau bayar utang. Dan Islam menentang hal itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irbahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu itu sebuah kezaliman. Dan itu menggugurkan kehormatan dia, dan dia halal untuk dikasih sanksi. Dalam Islam orang nggak bayar utang itu boleh dilaporkan, dipenjara. Iya, dipenjara. Karena urusan-urusannya hak.
Dan ada yang hutang, na'udzubillah jemaah. Duitnya jemaah haji, duitnya jemaah umroh. Ini kejadian travel umroh itu, yang dia ambil duitnya jemaah nggak dia bayari. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ditagih, nunda lagi. Sudah jemaahnya tidak berangkat, dia harus membayar kerugian mereka, itu masih ditunda-tunda. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling tepat ketika membayar hutang. Kemudian dalam urusan pendidikan, mengajar, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling super. Apa yang diajarkan? Kata Nabi SAW dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Kalau antum bisa milih nih, ana mau ngajar apa? Ngajar Quran. Ustaz, kalau semuanya ngajar Quran, siapa yang ngajar kedokteran? Siapa yang ngajar umpamanya teknik? Sekarang jamaah Masya Allah, di perguruan tinggi negeri itu kalau ada orang daftar hafal Quran, itu diutamakan. Ada tidak bertentangan antum belajar Al-Quran lalu antum mau jadi dokter, itu tidak bertentangan. Artinya Ustaz, nggak mungkin Ustaz dokter tuh hafal Quran. Kata siapa nggak mungkin? Karena sistem pendidikannya aja yang nggak benar. Sehingga anak-anak itu 6 tahun hafal Qurannya nggak ada. Imam Syafi'i jemaah umur 10 tahun, 9 atau 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Karena sistem pendidikannya benar pada waktu itu, dan tidak menghalangi untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan kepada sebuah bangsa. Dokter hafal Quran, profesor di teknik mesin hafal Quran, bisa. Karena pendidikan SD itu ada yang namanya sekarang homeschooling, Masya Allah. Homeschooling, anak dengar ada anak umur 14 tahun sudah ambil S1 di ITB. Cuma memang anak ketemu dengan seorang aktivis pendidikannya. Dia cerita, Ustaz, dulu saat masa anak kuliah, orang yang paling pinter itu biasanya masuknya ke kuliahan yang paling mudah. Apa? ITB. Itu paling gampang. Artinya paling gampang gimana? Ya semua ilmunya pasti, nggak ruwet. Orang kalau kepinterannya di bawah itu biasanya masuk ke UI kemana. Dia cerita, orang yang kepinterannya rendah Ustaz, atau yang sudah ya nggak diterima di sana sini, masuknya apa? IKI Ustaz. Jadi guru. Padahal paling repot itu jadi guru. Paling repot tuh jadi guru jemaah. Malahan yang masuk sana orang-orang yang kurang pandai. Kalau pandai enggak ITB dia, atau tempat-tempat yang lain. Itu dia cerita sama. Sehingga akhirnya banyak guru-guru yang tidak berkualitas. Makanya kalau orang ingin jadi orang paling baik, belajar Quran dan mengajarkan. Dokter bisa ngajar Quran? Bisa. Masya Allah jemaah. Ada seorang dokter gigi. Ana sering datang ke dia itu kalau datang ngomongnya Quran. Ustaz, ini ayat yang ini gimana Ustaz? Masya Allah. Dokter gigi jemaah. Karena tidak berhalangan jemaah. Waktu kita untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya banyak, dan itu kehidupan kita. Antum sholat baca apa? Baca Quran. Tapi pernahkah antum punya keinginan, masa ya ana 20 tahun Ustaz, hafalan Quran ana gak pernah nambah? Itu ada orang yang tidak pernah kepikiran untuk nambah hafalan Qurannya. Tetap. Jadi kalau bisa dulu, alhamdulillah dulu waktu anak SD itu, alhamdulillah anak hafal 7 surat. Sekarang tinggal 3. Yang ada bukan nambah tapi turun kebanyakan. Tapi kalau dari sisi dunia, Masya Allah. Dulu anak lulus kuliah gak punya rumah. Sekarang
punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, nambah terus. Tapi untuk urusan Quran kadang-kadang enggak. Padahal orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan bagi orang tua yang memanggil guru ngaji buat anaknya, tetap dia sekali-kali duduk sama anaknya, ngaji sama anak. Apalagi kalau hari Jumat, ngaji kahfi umpamanya, duduk tadarus sama anaknya, istrinya juga suruh duduk mereka. Paling nggak engkau dapat beberapa kebaikan. Baik, dalam masalah umur, siapa orang yang paling super? Kita kan sering dengar, oh fulan umurnya 135 tahun. Wah, ini orang paling tua di dunia. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Makanya antum silahkan kepingin hidup panjang tapi baik amalannya. Wa syarrun nas, dan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Makanya ada orang-orang umur 90 tahun dan masyarakat nggak suka sama dia. Yang ada berharap tadi bagaimana dia cepat mati. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah, fulan kenapa dicabut dulu nyawanya? Padahal fulan itu orang baik. Orang-orang kehilangan dengan kematian fulan. Tapi orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalan. Tinggal kita, masalah umur ini jamaah, bisa ditambah atau tidak? Bisa ditambah? Bisa ditambah. Tapi siapa yang menambah? Tetap Allah yang menambah urusannya. Salah satu yang menambah umur itu apa? Silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, waktunya ditambahkan, dan rizkinya diluaskan, hendaklah dia menyambung rahim. Dan Anda tidak akan bosan mengingatkan, karena sampai sekarang Anda masih melihat forum silaturahim, tapi ternyata bukan silaturahim, forum sohib-sohib. Iya, forum silaturahmi pengusaha cabai. Apa disebut silaturahim? Enggak. Itu tentang ukhuwah Islamiyah dan itu bagus. Dan kita perlu memahamkan umat bahwasanya lafaz-lafaz yang syar'i ini agar tetap dipakai di tempatnya. Kalau ingin umur dipanjangkan, salah satunya silaturahim. Apa arti silaturahim? Ana kasih hadiah. Fadhal. Silah itu apa artinya? Menjalin. Rahim itu artinya kerabat. Nah, fadlan, menjalin hubungan baik dengan kerabat kita. Tidak hanya dengan berziarah, tapi dengan telepon sama mereka, dengan kirim. Ya, ada orang-orang yang baik sama orang lain, baik sama orang lain, tapi sama keluarganya buruk. Kalau orang yang terbaik paling baik sama keluarganya. Kau jalin satu rahim itu, kau akan jadi orang terbaik, umurnya dipanjangkan. Walaupun kau sudah mati, ada orang mati tapi seakan-akan dia masih hidup. Anda kadang-kala kalau mendengar ceramahnya Ustaz Armen, Masya Allah, kadang-kala kita di jalan, ya Allah, Ustaz Armen, beliau udah meninggal dunia, udah gak ada beliau, tapi seakan-akan masih terus memberikan manfaat. Maka ingat, tolong silaturahim itu kita berusaha untuk memperbaiki. Ada orang datang ke rumah antum, Mas, saya mau datang silaturahmi ke tempat antum. Itu dia. Silaturahmi, antum hubungannya sama anak apa ya? Anak paman, anak kakek, nggak ada. Ini perlu diuruskan. Baik, dalam masalah umur, orang yang paling super adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya. Kemudian dalam kehidupan keluarga, ini yang terakhir, dalam kehidupan keluarga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dalam riwayat lain, linisaihim, untuk istri-istri mereka, untuk wanita-wanita. Bangsa Arab dahulu mereka mendolimi para wanita. Bahkan para wanita itu bisa diwariskan di dulu. Jadi kalau ada bapak punya istri 4 umpamanya, meninggal dunia, itu 4 istrinya diwariskan. Artinya kakaknya yang paling tua mau ngambil anak, mau sama yang ini. Sampai seperti itu. Bahkan mereka diceraikan tanpa batasan. Setelah datang Islam, cerai cuma boleh 2 kali. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Artinya talak yang boleh rujuk cuma 2 kali. Yang ketiga kau nggak boleh rujuk. Banyak pertanyaan, Ustaz, suami ana ini sudah menceraikan ana mungkin 100 kali, Ustaz. Tapi kumpul lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyebabnya karena tidak belajar ilmu. Orang menikah itu harus ada modalnya. Dia tahu, berapa kali anak punya hak cerai. Kau cuma punya hak cerai 2 yang bisa. Yang ketiga udah habis. Kemudian ucapan cerai yang seperti apa yang bisa langsung gugur, itu perlu dipelajari. Kita belajar cerai bukan karena kita ingin cerai, tapi kita takut melakukan sesuatu ternyata itu cerai. Umpamanya seorang suami mengatakan, sudahlah kau pulang ke rumahmu. Niatnya dia menceraikan, istrinya pulang mencerai. Tapi ketika orang tidak berilmu, seperti tadi yang Anda sampaikan. Dan ini fenomena banyak terjadi di negeri kita. Karena orang menikah tanpa modal ilmu yang kuat. Tanpa modal ilmu. Dia lulusan S2, tapi S2-nya teknik. Pertanyaannya, apakah yang belajar teknik di situ diajarkan tentang bagaimana cara menikah, bagaimana cara menjadi seorang ayah, bagaimana cara menjadi seorang suami? Enggak, dia harus cari di masjid. Dia cari di tempat lain. Silahkan kau kuliah lain. Tapi untuk menjadi seorang suami yang baik, kau harus belajar, harus ngaji, baca bagaimana Rasulullah SAW. Beliau itu adalah seorang pemimpin, jemaah. Dan beliau mengingatkan ini. Itu beliau adalah pembela para wanita. Rasulullah SAW. Beliau sampai mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpahkan kepada kalian kesusahan dalam urusan hak 2 orang yang lemah. Al-yatimu wal mar'ah. Haknya anak yatim dan haknya wanita. Ketika haji wada, puluhan ribu para sahabat berkumpul. Ada yang mengatakan 70.000 sampai 114.000 itu sahabat yang kumpul. Itu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ngambil tuh perempuan dari orang tuanya, kalian bawa ke rumah kalian, itu amanah dari Allah, ingat. Enggak main-main. Amanah surga dan nerakanya tuh perempuan pindah sama kau. Dan tuh perempuan jadi halal dengan kalimat Allah. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Maka orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Kita berusaha. Artinya antum baik di luar, tapi di dalam harus baik. Baik di luar itu mudah, jemaah. Ana nih baik sama antum mudah. Jumpa sama antum, salaman, tersenyum, itu mudah. Karena setelah itu ana gak jumpa antum lagi. Selesai. Tapi baik di rumah, berapa tahun kita sama istri kita? Antum tinggal hitung 24 jam kali 10 tahun. Istri itu tahu luar dalam antum. Makanya kalau mau tahu seseorang itu tanya sama istrinya. Tanya, antum datang. Mbak, maaf mbak, saya mau tanya. Istrinya mbak kan ustaz. Apa yang dia sampaikan sama dengan yang dia amalkan? Allah, suami ana itu ngomong doang. Itu yang tahu siapa? Istri.
Antum kan nggak tahu. Yang ngomong itu istri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, khairukum linisa. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama perempuannya, sama istri-istri. Kalau sama anak jamaah, kalau sama anak itu ada hubungan darah. Orang tua baik sama anak karena anak ini adalah bagian dari tubuh dia. Tapi kalau istri ini bukan siapa-siapa jamaah. Istri ini kalau istilahnya orang ada suratnya. Ada suratnya. Dulu apalagi nggak ada suratnya. Sekarang aja yang pakai surat kan nikah. Dulu ada suratnya, nggak ada orang nikah. Mau putus sudah, aku nggak suka sama kau, aku carikan kau, selesai. Tapi nggak suka sama anak. Apa bisa? Aku nggak suka sama anak ini. Aku suka sama anaknya Fulan. Tukar anaknya. Nggak ada. Kalau anak nggak bisa. Makanya Nabi SAW mengingatkan, karena memang wanita-wanita itu hubungannya sama kita itu Allah sebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat berat sekali. Maka perhatikan, jadi para suami, antum adalah komandan di rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tolong kepemimpinan itu antum pegang, antum perbaiki istri yang enggak benar. Ya, ada istri-istri yang tidak benar. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana suami yang baik memperbaiki istrinya yang tidak baik. Allah mengatakan fa in khiftum wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat sama kalian, apa yang harus kalian lakukan? Fa'idhuhunna, kasih nasihat, kasih mau'izah. Suami yang baik itu bukan suami yang membiarkan istrinya melakukan kemungkaran. Itu bukan suami yang baik. Istrinya melakukan sholat telat, dibiarin. Umpamanya anak-anaknya tidak dididik dengan benar, dibiarin. Itu suami yang tidak baik. Tapi suami yang baik adalah yang tatkala istrinya berbuat salah, dia kasih nasihat. Istrinya mau ke masjid, dilarang. Istriku, kau tahu sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada sholat ke masjid. Berarti anak gak ke masjid, nggak usah sholat di rumah aja. Baik bang, anak mau ke pasar bang ya. Ya, fadol. Dia istrinya ke masjid dikasih arahan. Sholatnya wanita di rumah lebih baik. Ke pasar nggak dikasih arahan. Seharusnya dikasih arahan. Istriku, kau tahu tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar. Jangan kau nggak usah ke pasar. Apa yang berangkat ke pasar? Fadol. Masya Allah. Ada sebuah istilah di Medina. Waktu anak di Medina itu, lelaki kalau sudah menikah itu masuk rumah hamman, jadi tukang angkut. Masuk rumah dia bawain barang ya. Keluar rumah jadi tukang sampah. Dia bawain sampah rumah, buangin ya. Kemudian kalau pergi-pergi jadi apa? Supir. Enak. Sampai seperti itu perempuan dihormati. Makanya wanita-wanita surga dan nerakanya ada di siapa? Di suami. Makanya tadi perempuan yang tidak patuh sama suaminya, yang tidak taat sama suaminya, yang kurang ajar sama suaminya, maka dia telah mengabaikan surga yang ada di depan mata dia. Dan harus saling sabar memang. Tinggal jamaah kita mau jadi orang super atau tidak, itu pilihan. Ada yang ingin super baik di depan orang. Di depan orang, Masya Allah, suka bagi-bagi duit. Ada jemaah. Ada perempuan kata, Ustaz, kalau Ustaz ketemu sama suami anak, Ustaz akan terkecoh sama dia. Semua orang akan bilang dia orang baik. Dan semua orang kalau ketemu anak selalu ngomong, kau bersyukur suamimu ternyata orang yang baik. Masya Allah. Anak merana hidup di rumah itu. Semua orang mengira suaminya seperti di luar jemaah. Kayak gitu tuh. Sampai ada wanita-wanita yang ingin menjadi pasien buat suaminya. Dia ingin jadi pasien buat suaminya. Kenapa? Kalau pasien datang, suaminya dokter nih kebetulan. Kalau pasien datang, Masya Allah, ahlan wasahlan, gimana kabarnya, silahkan duduk, ini itu. Sakitnya apa? Nggak apa-apa. Coba istrinya yang datang. Aduh, minta fulus. Jadi ngelihat wajahnya udah ini mau minta fulus ini.
Ya memang kau kerja untuk kehidupan kalian berdua. Maka kembali yang sampaikan Nabi SAW mengingatkan tentang urusan wanita ini sampai di akhir hayat beliau. Sampai ketika haji wada beliau sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Fadhal. Untuk pegang pertanyaan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Iza Basalam MA Hafidhullah Ta'ala, yang mana nasihat-nasihat beliau yang telah beliau sampaikan kepada kita begitu berharga, dan semoga berharga pula dalam kehidupan kita, dalam artian bermanfaat, bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan kami sudah ingatkan untuk membuat pertanyaan, untuk menulis pertanyaan untuk disampaikan kepada Ustaz. Dan untuk selanjutnya kita siapkan waktu kepada Ustaz untuk sesi tanya jawab ini. Fadhil Ustaz. Insyaallah. Mic-nya 2 1. Cukup 1 apa 2 jemaah? Karena tergantung panitia. Iya jemaah. Bismillah. Ada banyak pertanyaan yang masuk, ana berusaha untuk menjawab yang bisa ana jawab dan yang mau ana jawab. Baik. Bagaimana cara kita menyikapi ketika sholat berjamaah dan mendapatkan imam yang mencuri sholatnya? Jadi berbicara mencuri sholatnya, kalau memang benar dia mencuri sholatnya, artinya tidak ada tumak nina, maka kita boleh mufaraqah, berpisah dari dia, dan kita cari tempat lain. Tapi kalau imamnya sebenarnya enggak mencuri sholatnya, cuma kita biasa sholat panjang. Orang kalau biasa sholat panjang, melihat orang sholat pendek, ya Allah, mana imamnya tuh? Sekolah di mana kan? Nah, jadi antum harus tahu sampai batasan mana dikatakan orang mencuri sholatnya. Itu yang perlu dipelajari. Tapi kalau orang biasa sholat panjang lalu mendapatkan imam sholat pendek, ya di tempat itu tidak akan mencuri, karena memang bacaannya seperti itu, tidak terlalu panjang memang. Dan kita yang harus menyesuaikan. Artinya antum ketika sujud, antum biasa baca umpamanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian antum berdoa, di situ baru 2 kali Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Antum langsung sholat, gak khusyuk antum sudah. Antum kepingin lihat imamnya modelnya kayak apa nih. Jadi perlu diperhatikan masalah itu. Gimana caranya supaya ringan salam? Karena ketika kita salam sering dilihat aneh sama orang. Bada'al Islamu ghariban. Kita tahu Islam itu dimulai dengan keanehan. Aneh ajaran Islam di jamaah. Kenapa aneh? Karena ajaran itu berseberangan dengan tradisi yang ada. Maka itu dikatakan aneh. Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau orang yang paling aneh di Mekah. Sampai dikatakan meresahkan masyarakat, memisahkan bapak dari anaknya, suami dari istrinya. Beliau diusir sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang aneh itu tinggal perlu dibiasakan. Lama-kelamaan orang terbiasa. Memang kadang-kala berat. Paling tidak nih awalnya mulai dari kampung kita. Kalau mau mulai di kampung kita, pasarnya pasar kampung kita. Tapi mulai, antum melihat orang kumpul-kumpul kelihatan muslim, Assalamualaikum. Dan ingat, kita tidak boleh mengucapkan salam dengan isyarat. Artinya dengan isyarat tanpa mengucapkan salam. Kalau temannya jauh, antum angkat tangan dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, nggak apa-apa. Tapi tetap ada salam, bukan sekedar angkat tangan, karena itu termasuk salamnya orang-orang Yahudi, kata Rasulullah SAW.
Nah, Rasul bersabda, apakah kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengujimu? Ini bukan Nabi SAW, ini firman Allah SWT. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Sampai kau mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Lalu bagaimana ketika kita sudah terus beribadah, namun ujian itu tidak pernah datang. Iya. Bagaimana orang yang beribadah terus kemudian ujian itu tidak datang? Jamaah, ujian Allah ini banyak. Bukan hanya banjir. Ana, masya Allah, saya nggak pernah kebanjiran. Ana nggak pernah susah dan macam-macam. Dan bisa jadi orang itu tidak pernah merasakan kesusahan dan itu adalah ujian dia. Ujiannya dia itu adalah kenikmatan itu sendiri. Rasulullah SAW, beliau melihat para sahabat yang ketika susah, dan ternyata para sahabat ketika susah semakin dekat sama Allah. Yang beliau takutkan tak kala dibukakan pintu dunia ini. Dan Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu ujian itu. Dan dulu ulama salaf, sebagian di antara mereka kalau setahun nggak pernah sakit, mereka itu takut. Jangan-jangan anak termasuk orang yang diluluh, istidraj, yang dibiarkan terus berbuat dosa, lalu ketika dia dimati dalam kondisi melakukan dosa. Maka kalau antum merasakan anak kok kayaknya belum dapat musibah, Ustaz, ya, jangan minta musibah. Nggak boleh minta musibah, suruh minta afiah. Musibah itu datang, jemaah, karena orang yang paling besar balanya itu siapa? Para nabi. Para nabi. Kalau kau mungkin dengan dapat ujian, mungkin imanmu kurang, tapi tetap seorang muslim doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bukan minta bala dan musibah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang selalu menanyakan kenapa belum punya anak, dan bagaimana caranya untuk tidak iri dengan orang lain yang telah dikaruniai anak di dunia, sedangkan kedua anak kami telah kembali ke pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya Ustaz agar Allah memberikan karunia lagi beberapa anak-anak yang solehah di dunia. Dan jamaah, berkaitan dengan orang yang tanya kapan punya anak, katakan wallahu a'lam. Kita bicara kapan itu nggak bisa, jemaah. Kecuali orang kapan lahiran, itu bisa untuk jawab. Insya Allah kata dokter bulan depan. Tapi kalau tanya kapan punya anak, wallahu a'lam. Dan kau sabar ketika ditanya itu. Dan ternyata kau sudah punya tabungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya 2 anak yang telah meninggal dunia. Dan ada orang-orang yang tidak dikasih anak oleh Allah di dunia karena Allah cinta sama mereka. Jangan dipikir orang yang dikasih anak lebih dicintain Allah daripada orang yang gak punya anak. Istri-istri Nabi Muhammad SAW, siapa yang punya anak? Khadijah. Hanya Khadijah. Sisanya Aisyah punya anak, Hafsah, Saudah, Ummu Salamah dari Nabi SAW, Zainab, Juwairiyah, Maimunah, Sofia, nggak ada yang punya anak. Makanya kalau kau sedang dapat musibah nggak punya anak, kau husnudzon sama Allah. Mungkin memang Allah menentukan aku tidak punya anak karena ada sesuatu yang kalau aku punya anak mungkin aku akan jadi nggak benar nantinya. Ketika nggak punya anak, doa terus, dikasih anak nggak pernah lagi berdoa. Maka tetap husnudzon sama Allah Jalla Jalaluh dan berdoa semoga dikasih yang terbaik sama Allah. Bagaimana meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya
namun tidak secara langsung dengan orang tersebut. Maksudnya paham betul sama ya, meminta maaf sama orang artinya kalau kita punya salah sama orang dan kita mau ngomong langsung, takut tambah jadi masalah. Karena kalau kita ceritakan aku pernah melakukan ini sama engkau umpamanya, itu akan jadi masalah. Maka jangan sampai permohonan maaf antum membuat permasalahan baru. Tapi datang aja secara umum minta maaf. Kalau ada barang yang antum ambil dari dia, antum harus balikin umpamanya, ya antum bisa transfer ke rekening dia. Apa saja untuk menghindari masalah yang lebih besar. Untuk minta maaf datang ke dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya sama panitia ini. Pertanyaannya sudah disortir. Hah? Sudah? Bener? Kayaknya belum ya. Nah, tapi Ustaz bercerita tentang para nabi, khususnya Nabi Nuh alaihissalam, yang berdoa setelah beliau bersabar di 200 tahun pertama. Yang berdoa setelah beliau bersabar di 200 tahun pertama. Tapi tadi Ustaz juga bilang bahwa misal saat kita sakit jangan langsung ke dokter tapi berdoa terlebih dahulu. Itu kan seperti kontradiksi ya Ustaz. Jadi bagaimana merekonsiliasi dua contoh tersebut? Mengkombinasi ini bahasa gini kita ini nggak paham. Baik, ala kulli hal. Iya, tadi ada sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Beliau terus berjuang. Beliau terus berdakwah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon hidayah. Jadi di 200 tahun pertama, terus 300 tahun, beliau itu terus meminta hidayah buat umatnya. Nggak pernah berhenti beliau berdoa minta sama Allah buat umatnya. Tapi di akhir beliau meminta kehancuran buat umat. Jadi berbeda doanya sebenarnya. Jadi doa Nabi Nuh di pertama itu adalah doa untuk agar umatnya diberi hidayah terus sama Allah SWT. Artinya Nabi Nuh bukan tidak berdoa selama 950 tahun. Apa Nabi Nuh baru berdoa di akhir hidupnya? Tidak. Beliau telah berdoa sepanjang hidup beliau, meminta hidayah buat kaumnya. Namun tatkala jalan itu sudah tertutup, beliau meminta kehancuran buat umatnya. Ketika orang sakit, anak kasih contoh, yang diingat langsung dokter. Makanya seharusnya yang diingat siapa? Allah. Jangan kau berdoa minta sama Allah dan usaha. Nggak tahu jawaban anak bener nggak jemaah? Ya mudah-mudahan bisa difahami ya. Tapi anak suka dengan pertanyaan seperti ini jemaah. Untuk kalau melihat Ustaz kadang-kala salah nyampaikan, tulis Ustaz, tulis khusus buat panitia. Tulis khusus buat panitia. Panitia ngomong Ustaz tadi salah tuh baca ayatnya, umpamanya. Ustaz tuh salah menyampaikan ini. Kadang-kala kita manusia jemaah. Maka anak makasih banyak kepada yang bertanya ini. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah ada doa agar bisa menjadi orang super? Masya Allah. Ya banyak. Semua doa Nabi SAW. Kita mau support dalam bidang apa umpamanya? Dalam akhlak. Karena orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW mengajarkan doa minta akhlak mulia. Siapa yang baca doa itu anak kasih hadiah? Siapa yang tahu? Doa minta akhlak mulia. Nah, fadhal. Allah menjabnibni munkaratil akhlak. Ya Allah jauhkan aku dari akhlak-akhlak buruk. Apa Allahumma hdini, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, barakallahu fikum. Iya, ini doa yang diajarkan Nabi SAW di antaranya tadi yang dibacakan. Dan ada doa yang Masya Allah yang seringkali dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam.
yaitu Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan hidayah kepada aku menuju akhlak yang paling baik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Bayangkan, ini penyerahan diri kepada Allah. Nggak ada yang bisa menjadi orang jadi super baik itu kecuali Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlak, dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Fa innahu la yasrifu an sayyi'iha illa anta. Nggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Allah. Di doa itu minta sama Allah SWT. Dan kalau kita bicara doa tadi kita sampaikan, orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghadapi atau memiliki teman yang bermuka dua? Bagaimana kita menyikapinya? Dan apa hukumnya memiliki bermuka dua? Ya, berkaitan dengan bermuka dua tadi kita sudah sampaikan bahwa dia adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang bermuka dua? Yang pertama, antum harus memberikan nasihat sama dia. Yang kedua, kalau dia berbicara, melaporkan, mengadukan fulan dan fulan, antum tidak boleh terima beritanya. Kenapa? Karena dia orang paling buruk di sisi Allah. Gimana antum terima beritanya? Jangan terima berita. Antum jangan cross check. Kadang-kadang kita kan, ana mau cross check kebenaran berita ini. Gimana antum mau cross check? Antum tahu dia ini sedang mau mengadu domba, antum cross check. Seharusnya antum mengatakan, lah, salam sama dia. Katakan aku cinta sama orang yang kau katakan dia ngomongin aku. Ditutup itu celah jamaah. Dan selanjutnya kita berusaha untuk menghindar dari dia. Kalau dia datang, pernah ada orang datang ke Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah. Dia datang, aku kepingin ngomong khusus sama engkau. Oke, boleh. Kata dia. Orang pergi. Baik. Yang pertama, ada beberapa persyaratan kalau kau mau ngomong sama aku. Yang pertama, kau tidak boleh bohong. Aku paling tidak suka dengan orang yang bohong. Yang kedua, engkau jangan ngomongin orang. Aku nggak suka orang yang ngomongin orang. Ya. Silahkan sekarang kamu ngomong apa? Kata dia, nggak jadi sudah belum ini. Nggak jadi dia mau ngomong. Karena dia mau ngomongin orang. Dan nggak suka ini kalau sudah gibahin orang mau ngadu domba nih. Nanti fulan ngomongin engkau. Maksudnya dia, aku ini adalah orang yang cinta kepada engkau. Aku ingin memberikan nasihat kepada engkau. Bohong, kalau kau cinta sama aku, kau tidak akan memindah omongan ini kepada aku. Maka berikan nasihat kepada mereka. Barakallahu fikum. Beberapa teman saya yang pandai-pandai, mereka berkomentar atau membuat status medsos yang awalnya hanya untuk analisa-analisa biasa, tapi meresahkan orang yang pendidikannya dan pemahamannya kurang. Salah satu teman saya menulis, orang aneh kok percaya ada orang bisa naik ke langit pada zaman batu. Ditulis 1 minggu sebelum Isra Mi'raj. Bagaimana baiknya respon kita? Bagaimana baiknya komentar kita? Diam, komen di statusnya, takut perang di medsos, males perang di medsos. Kalau perang beneran mau di medsos. Iya jamaah, ya Allah ya. Di antara nikmat yang kita rasakan adalah medsos. Kita ini bisa kajian langsung live. Orang bisa menikmati langsung. Kita nulis di status kita, bisa ribuan orang yang dapat manfaat. Tapi di sisi yang lain ternyata keburukan pun bisa tersebar begitu cepat. Na'udzubillah. Kita lihat sebagian orang yang bicara foto, bicara HP ini, kadang-kala orang tabrakan jemaah. Itu semua orang yang datang mengeluarkan apa?
HP-nya, bukan nolongin yang tabrakan. Dia lihat HP-nya, dia langsung rekam. Kok bantuin dia? Itu medsos. Terus bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang nulis status seperti itu? Di antara tanda-tanda kiamat adalah intisyarul qalam, tersebarnya pena, sehingga semua orang bisa menulis semuanya. Mungkin bayi baru lahir kalau bisa nulis, dia pinjem HP ibunya. Alhamdulillah aku telah lahir. Kalau bisa nulis dia tuh, dia ingin ngasih tahu orang itu. Cuma dia belum bisa nulis. Tapi ini intisyarul qalam, artinya begitu mudahnya orang menulis. Sebelum kita merdeka aja yang namanya buta huruf itu banyak banget jemaah. Tapi sekarang Masya Allah, hampir tidak ada orang buta huruf kecuali orang-orang dulu yang tersisa. Tapi kalau anak-anak yang lahir setelah kemerdekaan atau mungkin lahir setelah tahun 80-an, mereka udah banyak yang bisa membaca dan menulis. Dan balaknya menulis sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kau jangan mengikuti, kau jangan mengucapkan apa yang kau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua bakal ditanya. Kau ditanya. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya. Maka tatkala orang menulis seperti itu, apa sikap yang harus antum lakukan? Salah satunya mungkin antum mengatakan, aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman dengan Al-Quranul Karim. Aku beriman dengan kata selesai. Antum ingin menyinggung dia, berarti kau kan nggak beriman. Yang beriman, sami'na wa ata'na. Dan ini yang merusak umat Islam itu sendiri. Ketika hal-hal yang seharusnya diterima tanpa dia menawar-nawar, itu dibuat barang yang jadi tawar-tawaran mereka. Akhirnya kita sibuk ribut di antara kita sendiri. Untuk urusan ibadah, untuk urusan agama, selesai Al-Quran yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah jelas. Kau ingin maju, bukan ini yang di otak-atik. Yang di otak-atik itu HP. Bagaimana membuat HP made in Indonesia? Pernahkah berpikir orang Islam Indonesia yang mayoritas bikin HP di Indonesia yang dibeli oleh orang Amerika? Made in Indonesia. Ternyata kita cuma jadi konsumen. Bahkan konsumen pemikiran. Semua pemikiran-pemikiran diterima, tumbuh subur di negeri ini. Maka kita harus hati-hati. Kasih nasihat dia, gak perlu berdebat. Lemparkan seperti itu, kasih nasihat. Dia terima atau tidak. Kalau enggak, momennya kasih nasihat. Afwan, kau itu kalau memang belum belajar agama, coba kita datang ke ustaz. Kita naikkan ke ustaz yang ngerti agama. Karena kalau urusan agama, sampai tukang beca, tukang bajai, itu bicara agama aja. Tidak mau dikatakan bodoh dalam urusan agama. Tapi kalau urusan kedokteran, oh afwan, itu dokter ahlinya. Saya bukan dokter. Urusan agama, ya saya muslim, saya kan tahu agama saya. Padahal nggak pernah sekolah agama. Barakallahu fikum. Di tempat kerja saya ada musola, tapi agak jauh dari tempat kerja ada masjid. Dan saya ingin ke masjid, sholat dan ingin berjamaah. Lebih baik mana Ustaz? Ya kalau kau bisa ke masjid, ke masjid. Tapi kalau enggak, kau makmurkan musola itu bersama orang-orang di tempat kerjamu. Apalagi masjidnya dikatakan jauh. Kau sholat di musolamu, hidupkan musola itu. Kalau bisa ada kajian di musola itu. Dan di beberapa tempat Anda sudah lihat ya, itu habis sholat baca Riyadhus Shalihin atau baca Sahihut Targhib Tarhib. Jadi imamnya siapapun itu baca. Habis sholat dibacain, habis sholat duhur biasanya, supaya yang datang ini dapat pencerahan. Mohon kemudian. Apakah seorang akhwat boleh mengucapkan salam kepada setiap ikhwan yang dia temui? Insyaallah.
Misalkan di lingkungan tetangga atau lingkungan kerja, sedangkan ikhwan tersebut bukan mahramnya. Ya, berkaitan salam dengan yang bukan mahramnya ini dilihat kondisinya dilihat. Kalau ternyata bisa menimbulkan fitnah, dihindari. Kalau enggak, ucapkan salam, assalamualaikum, dan pergi. Bukan assalamualaikum, gimana kabarnya mas? Ada masalah untuk itu. Jadi assalamualaikum dan pergi, selesai. Tapi kalau kondisinya memang takut fitnah, Ana masih ingat, Ana di Jakarta dulu pernah sekolah di Libya. Waktu itu masih di Salemba. Ya, kita masih baru lulus pesantren nih, masih segar-segarnya. Jadi di kampung itu kita dari Matraman ke Salemba jalan kaki, bisa lewat kampung, lewat gang-gang. Kita sapa ajak ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Perempuan apa, assalamualaikum. Suatu hari hati anak kok jadi nggak enak ya. Ada perempuan yang celana pendek duduk pinggir jalan. Anak mau salam enggak ini ya. Akhirnya anak nggak salam. Ini kejadian anak nggak salam, anak jalan. Apa kata cewek-cewek itu? Kok nggak salam sekarang? Bahaya. Berarti lebih baik salam lalu jalan. Kalau enggak jadi masalah itu jemaah. Nah, tapi tetap jaga hati. Ya harus ikhlas, salam pun harus ikhlas, bukan untuk dipuji orang ya, untuk disanjung orang. Oh, karena supaya dikenal orang baik lah, akhirnya gugur amalan kita. Tetap niatnya untuk mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Jamaah tinggal 5 menit lagi nih jamaah. Ustaz, berikan saya pilihan. Pertanyaannya menakutkan. Lebih baik mana Ustaz? Orang yang bekerja dengan gaji pas-pasan, tapi ibadah wajib dijalankan dan sunnah tidak ditinggalkan. Apa orang yang bekerja dengan gaji tinggi tapi lalai dalam ibadah karena tujuan hidup saya akhirat Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jamaah, pilihan yang mana? Yang pertama tentunya. Antum kalau beribadah baik sama Allah, berkah rezeki. Berapa banyak orang yang banyak penghasilannya tapi tidak bisa diuntuk yang baik. Mau umroh susah, mau iktikaf nggak bisa. Anda kadang-kadang berpikir, pemikiran Anda mungkin salah. Orang yang kaya raya itu seharusnya orang yang paling besar kesempatannya untuk iktikaf. Kenapa? Karena dia nggak butuh duit, dia bos. Artinya perusahaan dia tinggal. Seharusnya dia paling bisa duduk di masjid nih 10 hari bisa. Kenapa? Fulus anak udah ada yang ngurusin. Anak buah malah yang nggak bisa iktikaf. Karena gimana Ustaz, anak ikut orang. Tapi realitanya yang ikut orang malah bisa iktikaf. Dia cuti nggak apa-apa, anak mau cuti, anak mau ikut iktikaf. Maka tolong ketika antum dihadapkan kedua pilihan, yang seharusnya antum pilih adalah yang antum bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, gaji pas-pasan dan antum minta tambahan dari Allah. Nabi tiap pagi doanya apa? Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Termasuk burukkah jika kita sudah beriman tapi masih belum bisa menahan untuk tidak memaki dengan kata-kata kasar pada saat marah, padahal orang soleh dan padahal orangnya soleh dan sangat baik, hanya ketika marah dan emosi keluar kata-kata busuk. Insyaallah jemaah, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, di akhir hadis di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW setelah menjelaskan banyak hal, lalu beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal sallallahu alaihi wasallam, afala adulluka ala milaki dzalika kulli. Kau mau nggak aku kasih tahu tentang amalan yang mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang tadi aku sebutkan? Kata
Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu aku mau. Lalu Nabi mengeluarkan lidahnya. Beliau menunjuk ke lidahnya mengatakan, amsik alaika hada, kau jaga lisan. Lalu bertanya nih Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dapat sanksi dengan apa yang kita ucapkan? Ini kan orang kadang berpikir, enggak, orang kan ngomong enggak dari dalam hati macam-macam. Apakah kita akan dapat sanksi dari apa yang kita omongkan? Lalu Nabi SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kau tahu Mu'adz, orang-orang itu tersungkur dalam neraka, di wajah, di tenggorokan, di hidung mereka itu di neraka. Itu tidak lain adalah hasil dari omongan mereka. Makanya Rasul SAW berpesan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang sedang marah, apa yang harus dia lakukan? Diam. Diam. Karena kalau antum ngomong, kadang-kadang omongan antum ini bermasalah, tidak pantas. Kadang-kadang ada orang lihat orang ini, masya Allah bajunya bagus, gini macam-macam, dia lihat, ya Allah, gak pantas kau pakai